Blog. Mengenal blog. Blog adalah media online multifungsi yang semakin populer. Yaitu website berupa media online yang berisi konten dalam bentuk artikel, video, dan foto yang dikelola oleh seorang blogger atau beberapa penulis sekaligus. Topik yang ditampilkan pada blog biasanya fokus pada satu bidang tertentu. Misalnya lifestyle, finance, kesehatan, teknologi, kuliner, berita dan sebagainya. Selain itu, nama domain untuk blog juga disesuaikan dengan bidang yang dibahas. Perbedaan blog dan website. Website adalah kumpulan halaman online yang dapat diakses menggunakan internet lewat alamat domain tertentu. Website biasanya berisi suatu informasi mengenai produk atau layanan. Oleh karena itu website development biasanya bersifat statis. Artinya, dari sisi desain website dan kontennya tidak perlu terlalu sering untuk diupdate. Dari segi kepemilikan dan manfaat website adalah untuk keperluan organisasi, sekolah, lembaga, toko online, bisnis, website company profile, dan sejenisnya. Blog. Blog adalah salah satu jenis website yang berisi konten artikel berupa opini, pengalaman, dan informasi pengetahuan. Blog bersifat dinamis yang kontennya dapat ditambah dan diupdate secara berkala. Konten blog adalah nyawa yang menentukan sukses atau tidaknya blog. Sementara dari segi kepemilikan, blog banyak dimiliki oleh perseorangan. Namun, blog juga dimiliki oleh bisnis, perusahaan, dan lembaga untuk promosi dan strategi pemasaran. Jadi, blog adalah salah satu jenis website yang bersifat dinamis, yang mana kontennya dapat ditambah dan diupdate secara berkala. Sedangkan website bersifat statis, kontennya tidak terlalu sering diupdate. Seperti berikut ini. Manfaat dan fungsi blog. 1. Sebagai sarana publikasi. Blog bisa jadi salah satu sarana untuk menuangkan kreativitas menulis Anda dengan bebas. Entah itu kisah kehidupan Anda, opini, atau karya lainnya. Jika Anda memiliki bisnis, blog juga bisa jadi sarana untuk press release kegiatan. Jika ada pelanggan yang mengunjungi website bisnis Anda, mereka juga bisa melihat bahwa bisnis Anda tetap eksis. Hitung-hitung, langkah ini bisa menghemat biaya publikasi yang mahal di media online. 2. Sebagai portofolio online. Manfaat lain blog adalah sebagai portofolio online. Portfolio merupakan salah satu hal yang penting bagi seorang profesional. Sebab, klien atau perusahaan bisa lebih mudah mengetahui skill dan pengalaman yang Anda miliki. Apa itu blog portofolio online? Sebuah website yang berisi hasil karya tulisan, foto, maupun proyek yang pernah Anda kerjakan. Anda bisa mempercantik blog dengan tema dan desain blog yang menarik untuk memikat klien. Jadi, Anda bisa mendapatkan uang dari blog. 3. Sarana branding. Blog juga bisa jadi sarana branding yang cukup ampuh. Bagi profesional, menulis artikel topik tertentu di blog akan membuat Anda dikenal sebagai expert. Jadi, klien atau calon konsumen tidak ragu menggunakan jasa Anda. Begitu pula bagi bisnis. Dengan blog, Anda bisa membangun branding perusahaan sembari memberikan informasi seputar niche Anda yang bermanfaat untuk konsumen. Misalnya saja Niaga Hoster yang memiliki blog niche seputar IT dan bisnis online. Dengan terus menampilkan artikel yang menarik dan bermanfaat, kredibilitas Niaga Hoster di bidang teknologi semakin baik di mata pelanggan. Itulah mengapa Anda disarankan untuk menulis artikel dengan satu topik tertentu yang juga Anda kuasai. 4. Mempromosikan produk atau jasa. Anda seorang pemilik bisnis? Blog juga bisa Anda manfaatkan untuk promosi produk bisnis Anda loh. Pasalnya, 70% orang ternyata lebih memilih mempelajari produk bisnis lewat artikel dibanding melalui iklan. Dengan memanfaatkan blog, Anda bisa menulis artikel seputar manfaat hingga tutorial dari produk Anda. Langkah ini juga telah dimanfaatkan bisnis online Tanaman Mart. Di blognya, ia bisa menulis artikel seputar jenis, khasiat, hingga cara merawat tanaman yang ia jual. Jadi, ia juga bisa sembari mempromosikan produk di toko online-nya. Struktur blog pada umumnya. Perhatikan gambar. Bagian yang ditunjukkan nomor 1 adalah header, yaitu bagian atas blog yang berisi judul, deskripsi, dan menu blog. Berikutnya yang tertanda nomor 2 adalah navbar.
Yaitu elemen ini bisa disebut sebagai menu untuk membantu pengunjung memilih dan menjelajahi konten blog. Nomor 3 adalah main blog, yaitu bagian di mana postingan blog Anda berada. Di bagian ini, terdapat struktur seperti judul, tanggal, nama penulis, kolom komentar, dan sejenisnya. Selanjutnya nomor 4 adalah sidebar, yaitu sisi samping blog yang biasanya memuat beberapa rekomendasi artikel populer, widget, iklan, atau informasi tambahan lainnya. Nomor 5 adalah footer, yaitu bagian bawah blog yang berisi informasi penulis, kontak, form subscription, dan alamat email. Sementara itu, pada bagian main blog, konten blog biasanya tak hanya berupa tulisan, namun juga disisipkan gambar dan video. Menambahkan gambar atau video pada konten artikel ternyata dapat memudahkan pengunjung membaca blog Anda. Terbukti, menurut riset dari Social Media Today, konten blog dengan gambar dibaca 94% lebih banyak orang. Demikian materi mengenal blog, semoga cepat paham. Jika belum paham baca materinya kemudian lihat videonya.